8 ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara bergiliran, masing-masing bacakan satu ayat. Saya awali di ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua dilanjutkan oleh Ibu Gembala, ayat ketiga Indri, ayat yang keempat Rosa, ayat yang kelima Wi, ya, sampai seterusnya. Saat kita baca firman Tuhan ini, kita berhenti di ayat yang 11. Kalau sudah menemukan kitab Roma pasal 8 ayat pertama sampai ayat 11, silakan katakan amin. Ya. Judul dari firman Tuhan ini hidup oleh Roh. Ayat yang pertama beginilah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan saya bertema yang kita renungkan bersama-sama, yaitu hidup di dalam Roh Kudus. Hidup di dalam Roh Kudus. Ya. Pastinya buat Indri, Rosa, dan Uli belajar tentang Roh Kudus kan di SMP. Ya kan, ketika kesempatan belajar pendidikan agama Kristen, kalian pasti ada dapat materi yang kalian terima dalam pendidikan agama Kristen itu tentang Roh Kudus. Kita sebagai anak Tuhan, kita ini sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darahnya yang tercurah di Kalvari itu menyucikan kita, menghapus dosa-dosa kita, dan darahnya yang menyelamatkan kita. Tidak ada syarat untuk bisa masuk ke dalam surga, karena orang kalau masuk surga dia harus percaya kepada siapa? Ocha yang pilih. Kalau masuk surga harus percaya kepada, ya, hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Titik. Tidak ada cara lain. Sekalipun orang mengatakan yang penting banyak-banyak berbuat baik, ya kan? Kalau banyak berbuat baik pasti katanya masuk surga. Katanya sih gitu. Tetapi kita perlu memahami siapakah pemilik surga. Siapa pemilik surga? Yang punya surga siapa?
Loh, kok belum ngomong? Yang punya surga siapa sih? Bunda Maria atau siapa? Yang punya surga itu siapa sih? Tuhan. Hah? Yang punya surga siapa Cak? Tuhan. Yang punya surga siapa sih? Bingung ya dulu ya. Jawabannya tetap sama. Yang punya surga adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Makanya syarat untuk bisa masuk surga yang harus kita ketahui bersama-sama yaitu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itu. Karena Dia adalah pemilik surga dan Dia 2000 tahun yang lalu turun ke bumi meninggalkan tata kemuliaan di surga. Dia Tuhan turun ke bumi menjadi apa? Manusia. Menjadi manusia. Tuhan yang Maha Kuasa bisa jadi manusia. Tetapi manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Beda jauh kan? Beda jauh sekali. Ya. Dan kita perlu memahami bahwa Yesus turun ke bumi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, umat manusia yang berdosa. Manusia kalau dia hidup di bawah hukum Taurat, pernah belajar hukum Taurat? Dwi, Baca, dan Hendrik. Pernah belajar hukum Taurat? Pernah dengarkan hukum Taurat? Nah, Ya, hukum Taurat itu adalah aturan rohani yang pertama kali Tuhan Yesus berikan kepada umat Israel melalui Nabi Musa. Ya. Tuntutan hukum Taurat adalah semua orang Israel yang menyembah Allah Israel. Allah Israel itu sudah pasti adalah Tuhan Yesus. Harus 100% memenuhi hukum Taurat. Hukum Taurat itu disimpulkan menjadi berapa? Ada berapa hukum Taurat? Ada 10 hukum Taurat. Wajib dipenuhi semuanya. Kalau seandainya kita cuma bisa memenuhi 9 hukum Taurat dan 1 hukum Taurat kita tidak bisa penuhi, maka sia-sia. Orang yang tidak bisa memenuhi 100% hukum Taurat, dia harus dihukum. Karena tuntutan hukum Taurat adalah manusia harus bisa 100% sempurna memenuhinya. Itu tuntutan hukum Taurat. Ya. Kita perlu menyadari bahwa tidak ada manusia yang bisa memenuhi 100% hukum Taurat. Kenapa? Karena manusia memiliki kedagingan, kemanusiaan. Itulah yang membuat manusia itu sangat lemah dan dia tidak akan mungkin sanggup memenuhi 100% hukum Taurat. Karena hukum Taurat menuntut kesempurnaan. Menuntut kesempurnaan berarti harus bisa memenuhi 10 hukum Taurat. Itu tuntutan hukum Taurat. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir ke bumi 2000 tahun yang lalu menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa, Tuhan Yesus menggenapinya dalam kondisi dia sebagai manusia. Dan oleh karena semua manusia tidak bisa memenuhi hukum Taurat, hanya Tuhan Yesus saja dalam kondisi sebagai manusia bisa memenuhi hukum Taurat. Dan oleh karena kasihnya yang begitu besar, dia gantikan posisi kita. Manusia yang berdosa harusnya dihukum, tetapi karena Tuhan Yesus sangat kasih kita, dia gantikan posisi kita sehingga dia yang mati di kayu salib. Seharusnya siapa yang mati di kayu salib? Manusia yang berbuat jahat, manusia yang pasti berbuat dosa. Kita manusia yang berdosa, kita tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Karena hukum Taurat mengharapkan untuk kita sempurna. Kalau sempurna pasti bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi Yesus, Tuhan kita tahu kita manusia yang lemah. Kita punya kedagingan kemanusiaan, sehingga kita tidak mungkin bisa 100% memenuhi hukum Taurat. Makanya Tuhan Yesus, dia menggenapi hukum Taurat, dia gantikan posisi kita untuk mati di salib supaya kita tidak dihukum Tuhan karena dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengalami kemurahan Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita, maka kita perlu pahami dalam firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11, yaitu
yaitu kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Kita harus hidup di dalam Roh Kudus, bukan hidup menurut keinginan daging. Hidup menurut keinginan daging itu contohnya apa? Ini hidup menurut keinginan daging itu contohnya apa? Oca, hidup menurut keinginan daging contohnya apa? Betul, menuruti keinginan diri sendiri, tetapi belum tentu keinginan diri sendiri itu benar di hadapan Tuhan. Karena kecenderungan manusia mengikuti keinginan dirinya sendiri itu kebanyakan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Contohnya apa? Egois, ingin menang satu diri, ya kan? Sombong, banyak hal, ya kan? Nah itulah keinginan daging. Ketika manusia berbuat jahat, itu juga salahnya manusia menuruti keinginan daging. Tetapi kalau seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang melakukan ajaran Tuhan Yesus, maka sesungguhnya manusia itu hidup di dalam kehendak Roh Kudus. Berarti dia terbukti hidup dalam Roh Kudus. Kira-kira Oca, Indri, dan Dwi ingin hidup dalam keinginan daging atau hidup dalam keinginan Roh Kudus? Jawaban Dwi adalah Oca, Indri, hidup menurut keinginan Roh Kudus. Karena hidup menurut keinginan Roh Kudus sama artinya kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup kita sekarang ini diberkati oleh Tuhan, dan masa depan kita juga pasti diberkati oleh Tuhan. Mau diberkati oleh Tuhan? Mau? Kalau mau, hiduplah menurut keinginan kehendak Roh Kudus. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan di kayu salib. Sebagai respon atas pengorbanan di kayu salib yang telah menyelamatkan kami mohon Tuhan mampukan kami, tolonglah kami agar kami dapat hidup dalam Roh Kudus, hidup menurut kehendak-Mu ya Tuhan, hidup menyenangkan hati-Mu, dan hidup memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin.